Kasus Harun Masiku masih belum menemui titik terang pengungkapannya sampai saat ini. Lebih-lebih hingga kini aparat penegak hukum belum dapat menangkap eks-politisi PDIP yang jadi buronan KPK dan Polri. Prahara kasus Harun Masiku semakin ruwet. Usai belakangan diketahui bahwa selama bertahun-tahun ia sebenarnya di dalam negeri. Bukan seperti informasi yang beredar bahwa Harun Masiku kabur ke luar negeri. Kendati mengetahui hal tersebut, aparat penegak hukum juga belum bisa menangkapkan atau bahkan mengetahui posisi buronan yang paling dicari tersebut. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara perihal mantan caleg partainya yang berstatus buron KPK, Harun Masiku yang terdeteksi di Indonesia. Sementara itu, Kadif Hubinter Polri Irjen Krisnamurti setelah mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Krisna mengatakan keberadaan Harun Masiku tidak seperti rumor yang telah berkembang selama ini. Dia keluar, dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Krisna juga mengungkap Harun Masiku hingga kini masih berstatus warga negara Indonesia. Yang bersangkutan belum, ada yang lain. Yang lain berganti warga negara dan berganti nama, tapi kami tahu lokasinya dan itu kami akan mengupayakan langkah-langkah lainnya untuk mendukung KPK memulangkan yang bersangkutan. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR dari fraksi PDIP yang meninggal, Nazarudin Kemas. Bila mengikuti aturan suara terbanyak, maka pengganti Nazarudin adalah Rizky Aprilia. Namun, Harun Masiku diduga berupaya menyuap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar dapat menjadi PAW Nazarudin. Ada 4 tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selain Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridalina yang diketahui sebagai orang kepercayaan Wahyu, serta Saiful yang hanya disebut KPK sebagai swasta. Harun Masiku Red Notice Interpol. Setelah pengumuman tersangka Harun Masiku menghilang, dia diumumkan masuk daftar pencarian orang DPO sejak 20 Januari 2020. Harun Masiku juga telah masuk Red Notice Interpol sejak 30 Juli 2021. Namun sosok Harun Masiku belum juga ditangkap hingga saat ini. Wahyu Setiawan selaku penerima suap telah divonis bersalah dan dieksekusi ke Lapas Kedung Pane, Semarang untuk menjalani hukuman 7 tahun penjara. Wahyu juga dihukum denda 200 juta subsidiar 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah keluar penjara. Wahyu bersama Tio dinyatakan terbukti menerima uang $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah dari Saiful Bahri. Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR Dapil Sumatera Selatan 1 kepada Harun Masiku. Demokrat dan pemilu curang. Sebab sudah jelas pesta demokrasi yang berlangsung curang itu terjadi pada 2019. Satu-satunya pemilu dalam dibandingkan 2009 kita lihat Pak aja. Ini ada ex-komisioner KPU penyelenggara pemilu ketangkap karena ada upaya tadi manipulasi.
Yang kedua, ada kader dari partai penguasa, ya, yang satu paket dari penyelenggara pemilu yang udah 1000 hari lebih belum tertangkap, masih buron. Nah, saya cek 2009, nggak ada tuh komisioner KPU yang ketangkap atau manipulasi. Ya kita bicara data aja gitu. Jangan nanti bilang, lagi curang, datanya apa? Kan begitu, kita nggak ada. Yang kedua, ada nggak kader Partai Demokrat 2009 yang berupaya memanipulasi pemilu dan sampai sekarang belum tertangkap atau 1000 hari belum tertangkap? Kan nggak ada. Tolong ditanyakan ini Pak Hasto slip of tone atau enggak? Siapa tahu keslip lidah, mau nyebut 2019, nggak tahu nyebutnya 2009 yang bilang curang mungkin. Yang kedua, tolong tanyakan beliau juga, apa kabar Harun Masiku, gitu aja, coba ditanyakan. Ia menjelaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Mahfud MD pernah bilang kalau pemilu 2009 tidak ada kecurangan. Ia menilai bila sistem pemilu kembali dengan sistem proporsional tertutup, dikhawatirkan nantinya bakal bermunculan calon anggota legislatif atau caleg yang perilakunya seperti Harun Masiku. Kronologi kasus Harun Masiku. Menukil majalah Tempo edisi 13 hingga 19 Januari 2020, kasus ini bermula ketika calon legislator atau caleg PDIP dari daerah pemilihan Dapil Sumatera Selatan 1, Nazarudin Kemas meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan pada 2019. Nazarudin merupakan caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak di Dapil itu. Sesuai Undang-Undang Pemilu, pengganti caleg meninggal adalah caleg peraih suara terbanyak berikutnya, yakni Rizky Aprilia. Namun, PDIP meminta KPU menggantinya dengan calon pilihan partai Harun Masiku, peraih suara urutan kelima. Untuk memuluskannya, kader Banteng melobi Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meski permohonan itu berakhir kandas pada 7 Januari 2020, ponsel telah dicairkan. Setelah memastikan aliran uang, Komisi Pemberantasan Korupsi bergegas menggulung Wahyu dan sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 8 Januari 2020. Harun Masiku menghilang sejak KPK melakukan operasi tangkap tangan alias OTT pada 8 Januari. Saat itu dia diisukan kabur ke luar negeri. Penelusuran Tempo mengungkap Harun memang ke Singapura pada Senin 6 Januari. Namun, Harun hanya sehari di negeri singa itu. Pada Selasa sore 7 Januari dia sudah berada di tanah air. Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tersangka korupsi itu langsung menuju apartemennya, Tamrin Residen. Paginya Rabu 8 Januari, pegawai hotel melihat Harun keluar dari lift apartemen sambil menggeret satu koper. Artinya saat OTT oleh KPK, koruptor itu tak di luar negeri. Tetapi temuan Tempo getol dibantah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkum. Namun akhirnya mereka mengakui Harun sudah pulang ke Indonesia. Imigrasi beralasan ada kesalahan sistem di bandara sehingga tak terlacak. KPK lantas memasukkan kader PDIP sebagai daftar buronan pada 29 Januari. Alur kasus. Awal Juli 2019, PDIP memberikan kuasa kepada Doni Tri Istiqomah untuk mendaftarkan uji materi pasal 54 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Agung. 19 Juli 2019, Mahkamah Agung mengabulkan sebagian gugatan PDIP. 5 Agustus 2019, PDIP mengirimkan surat dengan nomor 2526-X-DPP-8-2019 perihal putusan MA. PDIP meminta agar suara milik Nazarudin Kemas
yang meninggal 3 pekan sebelum pencoblosan dialihkan kepada Harun Masiku, surat diteken Bambang Dwi Hartono dan Hasto Kristianto. 31 Agustus 2019, rapat pleno KPU menolak permintaan PDI Perjuangan lalu menetapkan Rizky Aprilia sebagai peraih suara terbanyak kedua sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 13 September 2019, PDIP meminta fatwa kepada MA agar KPU melaksanakan putusan MA soal penetapan suara calon legislator. 23 September 2019, PDIP mengirimkan surat berisi penetapan calon legislator. 23 sampai 30 September 2019, Saiful Bahri melobi Agustiani Tio Fidelina untuk mengabulkan permohonan PDIP agar KPU menetapkan Harun Masiku bukan Rizky Aprilia. Agustiani menyerahkan surat berisi penetapan calon legislator dan fatwa MA dari Saiful kepada Wahyu Setiawan untuk membantu penetapan Harun sebagai calon anggota DPR terpilih. Wahyu menyanggupi dan meminta dana operasional 900 juta rupiah. 27 September 2019, KPU menerima tembusan surat PDIP nomor 72/X-DPP-9/2019 tanggal 13 September 2019 perihal permohonan fatwa kepada MA. Surat ditandatangani Yasona Lauli dan Hasto Kristianto. 1 Oktober 2019, pelantikan anggota DPR periode 2019 sampai dengan 2024, salah satunya Rizky Aprilia. 16 Desember 2019, Saiful diduga melapor kepada Hasto Kristianto soal rencana pemberian uang 400 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. 17 Desember 2019, kepada Agustiani Tio, Saiful menyerahkan 200 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Wahyu menerima 150 juta rupiah dalam bentuk dolar Singapura yang diantarkan Agustiani di Pusat Belanja Pejaten Village, Jakarta Selatan. 18 Desember 2019, KPU menerima surat dari PDIP yang bernomor 224-DPP-12-2019 tertanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa MA lengkap dengan lampiran fatwa MA. Dalam surat ini, PDIP memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian antar waktu Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Surat ini ditandatangani Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. 23 Desember 2019, Harun Masiku menyerahkan 850 juta rupiah kepada Riri, anggota staf di kantor PDIP di sebuah rumah di Jalan Sultan Syahrir, nomor 12A, Jakarta, yang merupakan kantor Hasto Kristianto, lalu diteruskan kepada Saiful. 26 Desember 2019, Agustiani Tio menerima 450 juta rupiah dari Saiful. 27 Desember 2019, Wahyu meminta Agustiani Tio menyimpan dulu uang tersebut. 6 Januari 2020, rapat pleno KPU kembali menolak permintaan PDI Perjuangan yang ingin mengganti Rizky dengan Harun. Wahyu menghubungi Doni Tri Istiqomah dan berjanji mengusahakan kembali proses pergantian antar waktu untuk Harun. 8 Januari 2020 pagi, Wahyu meminta uang kepada Agustiani. 12.55 tim KPK menangkap Wahyu dan Rahmat Tony Daya di Bandar Udara Soekarno-Hatta. 13.14 tim lain menangkap Agustiani di rumahnya di Depok, Jawa Barat bersama uang dolar Singapura senilai 400 juta rupiah dan buku rekening. 13.26 hingga malam, KPK berusaha menjemput Hasto Kristianto di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta Selatan, tapi tim pulang dengan tangan hampa setelah sempat ditahan sejumlah polisi di lingkungan PTIK hingga menjelang subuh. 9 Januari 2020, Hasto muncul di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat setelah namanya tak disebut KPK dalam pengumuman hasil operasi tangkap tangan
Ia mengaku sakit diare pada Rabu malam, 8 Januari 2020. Hasto membantah bersembunyi. "Saya sembuh berkat obat puyer cap kupu-kupu," ujarnya. ICW KPK lindungi buronan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pejabat Polri yang menyebut Harun Masiku ada di Indonesia memperkuat dugaan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melindungi buron. Menurut Kurnia, pernyataan Krishna menunjukkan kinerja KPK dalam memburu Harun selama ini begitu bobrok. Menurut dia, sejak dipimpin Firly Bahuri, kinerja KPK menjadi sangat buruk ketika terkait suatu kasus korupsi yang beririsan dengan politik. ICW yakin alasan terbesar KPK enggan menegakkan hukum terhadap Harun karena buron itu terindikasi kuat berkaitan dengan elit partai politik. Jika Harun diciduk, kata Kurnia, maka kasus itu akan menyeret politikus papan atas. ICW memandang penanganan KPK terhadap dugaan suap Harun Masiku sudah terlalu berlarut-larut. Sampai saat ini, Harun sudah menjadi buron lebih dari 3 tahun. ICW menganggap KPK terkesan mendiamkan persoalan Harun Masiku.